Oke teman-teman, hari ini kalian bertemu lagi bersama kami. Nah, dan pastinya dong kami saat ini akan pergi lagi ke perhutanan ataupun juga bisa disebut petualang guys. Nah, biar kalian lebih tahu, jangan lupa ikuti terus video kami ya. Yuk ikut petualang bersama kami. Oke guys, jadi hari ini kami bersama teman mau pergi ke perhutanan lagi ya, mau menjerat landak ya. Jadi landak itu sangat meresahkan di perkebunan kami ya. Jadi bukan yang sekarang ini, bukan kebun yang punya orang, tapi yang punya aku sendiri ya. Maksudnya yang punya orang tua aku sendiri. Jadi saatnya kami akan menjerat landak guys, yang biasa tepatnya berada di Gunung Cugluk. Nah guys, kebetulan di sini kayak ingat zaman masa lalu guys. Tuh ada sesaungan. Jadi kalau aku waktu masa kecil sukanya main kayak ginian guys ya. Jadi sampai besar pun aku jadi suka rebutan mulu ya, karena soalnya saya waktu kecil suka bikin seperti ini ya, namanya sesaungan guys. Jadi kayak kocak-kocak gitu ya, kayak happy banget gitu kalau waktu kecil melihat ataupun mau bikin sesaungan seperti ini guys. Ini sangat terlihat banget ya. Tuh berarti tuh nggak berolak. Tapi kocak juga sih. Tapi kalau waktu gue kecil mah gak gini-gini banget, lumayan agak keren. Tapi sekarang mah mungkin gak pada bisa ya. Jadi apalagi yang itu seket jopet banget guys. Oh iya teman, kalau kami sudah mereviewnya dan sekarang kami akan siap juga tuh untuk berangkat. Tapi kami menemukan saung-saungan itu secara tidak sengaja ya. Tapi karena itu sudah ada di depan mata, kami terpaksa untuk mereviewnya guys. Nah, dalam singkat cerita, kami sekarang ini sudah berada di perkebunan bambu. Jadi kami membutuhkan bahan-bahannya dari bambu ya. Oh iya teman, bambu yang kami pilih itu tidak terlalu besar-besar banget loh, cuman kecil aja. Tapi selain membutuhkan bambu yang kecil, umur bambunya itu lumayan harus tua banget, ataupun juga umurnya harus lumayan cukup ya, supaya kekuatannya semakin maksimal tuh. Nah, jadi teman-teman, kami ini sedang proses untuk mencari bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya kami biasanya menggunakan bambu lumayan cukup kecil juga sih, tapi ini sangat mudah sekali untuk dicarinya karena di kampung kami bisa disebut juga pabrik bambu guys. Nah, inilah bambu yang sudah kami proses. Jadi kalau kami sudah mendapatkan bambu, sekarang kami akan melanjutkan perjalanan lagi guys. Oh iya teman, perjalanan yang kami harus hadapi ini sangat rimbun banget sama rumput. Tapi kami tidak pernah untuk menyerah ya, karena kami sudah terbiasa guys. Nah guys, setelah kami mendapatkan bambunya, jadi kami harus merobot dulu guys. Wah, tapi kami tidak ragu meskipun melewati jalan yang berubutan seperti ini ya. Karena kami sudah biasa dari kecil. Cuman waktu kecil mah cara bikin konten-konten seperti ini ya. Tuh, jadi hanam juga sampai ngerobohkan hulu segala guys. Aduh, tuh ya karena banget segala. Nah, perjuangan anak petualang mah ya baik apa. Oh iya teman, untuk bahan selanjutnya kami membutuhkan kayu cagakan atau juga bisa disebut cagak kayu guys. Nah, jadi fungsi cagak kayu ini buat menahan tali yang ada di atas tanah, supaya talinya tidak meloncat-loncat ke atas guys. Tapi bahan kayu yang kita gunakan bebas ya, bisa menggunakan kayu apa saja, tergantung keinginan masing-masing. Oh iya teman, selain kita membutuhkan cagakan kayu, kita juga masih membutuhkan kayu yang lumayan cukup lurus juga ya, supaya ini bisa menjadi alat injaknya. Teman-teman, sekarang
kami sedang ada di perjalanan, jadi sebentar lagi kami sampai ke tempat tujuan. Dan kami juga sambil membawa bahan-bahannya ya, jadi ini sangat banyak banget karena begitu sangat banyak. Nah, dan sekarang kami sudah sampai di tempat tujuan. Jadi tujuan ini merupakan perkebunan ubi ya. Nah, jadi perkebunan ini berada di bawah Gunung Cubluk guys. Meskipun kebunnya tidak terlalu mewah, tapi keamanannya lebih penting juga sih. Nah teman-teman, dan sekarang kami sudah ada di perkebunan ubi ya. Jadi perkebunan ubi ini berada di Gunung Cubluk. Tuh di bawah Gunung Cubluk nih ya. Jadi untuk mencapai puncaknya ini lumayan lebih jauh lagi karena harus menaiki ke atas juga ya. Jadi lumayan lebih tinggi banget ya. Nah, perkebunan ubi ini kebetulan masih punya saya dan bukan punya orang lain ya. Jadi kami bersama teman-teman akan mencoba untuk menjerat landak ya. Dikarenakan di sini landaknya sangat meresahkan banget ke perkebunan ubi. Jadi selain di sini juga meresahkan ke perkebunan yang punya orang lain juga ya, karena di sebelah situ juga masih ada perkebunan ubi dan sebelah situ juga masih ada perkebunan ubi juga ya. Jadi sangat meresahkan banget ya, selain ke perkebunan kami, ke perkebunan orang juga sangat meresahkan banget. Nah, kenapa sih aku sangat berani banget untuk mengambil landak? Soalnya landak itu sangat dilindungi banget ya sama pemerintah ataupun juga kehutanan. Dikarenakan landak itu sangat langka banget ya untuk sekarang. Tapi kalau di sini enggak sih, enggak langka-langka banget. Cuman kalau dibilang enggak ada, ya masih ada. Kalau dibilang banyak, enggak banyak gitu ya. Nah, karena alasan kami berani untuk mengambil landak ataupun juga menjerat landak selain meresahkan ke perkebunan. Dan di sini tanahnya masih tanah pribadi, bukan tanah perhutanan ya. Jadi pergunungan ini bukan di pesisiran desa, namun di pertengahan pedesaan ya. Jadi kalau sebelah situnya, sebelah gunung sebelah situnya, di situ ada perbatasan desa Cikadu bersama desa Pujang Jaya, namun lebih besar ke masuk kepada desa Pujang Jaya guys ya. Jadi ini tanahnya masih tanah pribadi, bukan tanah perhutanan. Jadi sangat berani banget ya kalau di tanah pribadi, kecuali kami menjeratnya ataupun juga mengambil anak di tanah perhutanan guys. Jadi kemungkinan kami tidak akan berani ya, karena itu miliknya pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintah menegur itu saya gak punya alasan gitu ya. Tapi kalau masih di tanah pribadi, saya punya alasan yang tertentu. Selain meresahkan, jadi tanah ini sangat mustahil banget ya, jadi tidak ada hasilnya gitu. Meskipun kita capek-capek untuk berkebun, jadi kalau misalkan ada hama ataupun juga ada yang merusak ke tanaman kita, percuma juga, capek iya, hasilnya nggak ada ya. Jadi pajaknya juga harus dibayar gitu ya sama pemilik tanah. Nah, jadi di sini juga tuh di bawah saya ada ubi yes yang sudah patah. Nah, ubi ini yang sudah patah ditebang sama landak guys, kan sama orang ya, ditebang, nggak tahu ini mau diambil apanya ya. Tuh, ini juga bekas gigitan, bukan bekas patah. Tuh, tapi nggak tahu mau diambil apanya tuh. Dan selain di sini juga di sebelah situ ada bekasnya, dan bekasnya juga tuh sekelilingnya juga masih ada bekasnya deh. Oh iya teman, karena semuanya sudah pada siap, jadi sekarang kita akan proses bikin penjeratan landak ataupun juga jerat landak guys. Nah, dan pertama-tama kita harus memasangkan cagakan kayunya dulu ataupun juga kayu cagaknya dulu ya. Tapi ingat, memasang cagak kayu ini harus sekuat mungkin ya, jangan sampai terlempar ke atas sama tali tuh. Jadi kita harus semaksimal mungkin untuk proses pemasangannya guys. Nah teman, kalau proses pemasangan cagak kayu sudah beres, jadi sekarang kita bagian merapikan kayu-kayu yang lainnya juga supaya ini bisa tertata dengan rapi ya.
Nah teman, kalau proses penataan kayu sudah beres ataupun juga dirasa sudah rapi, sekarang kita bagian proses menancapkan bambu yang panjang itu ya. Jadi ini kalau di kampung kami Pak, bisa disebut juga belengkung guys. Wah, kalau belengkung itu bahasa Indonesianya apa? Saya gak ngerti ya guys. Oh iya teman, kalau nancapkannya sudah kuat, jadi sekarang kita bagian proses pemasangan talinya. Tapi ingat, proses pemasangan tali ini harus sekuat mungkin dan harus hati-hati juga. Jangan sampai bambunya bisa meloncat lagi ke atas ya, nanti kena muka kita tuh. Makanya kita proses pemasangan tali ini harus hati-hati guys. Oh iya teman, tali yang kami gunakan saat ini seperti biasanya dong, kami selalu menggunakan tali seling. Nah jadi tali seling ini biasa kami ambil dari bengkel yang terdekat. Nah di bengkel yang terdekat itu biasanya banyak tali bekas rem motor ataupun juga tali gas ya. Jadi kita bisa manfaatkan tuh. Oh iya teman, untuk proses tali pengikatan ke ujung bambu, kita mengikatnya harus sekuat mungkin. Karena bobot landak itu lumayan cukup berat banget loh. Jadi jangan sampai lepas lagi ya. Nah kalau sudah beres proses pengikatan tali ke ujung bambu, dan sekarang kita bagian merapikan tali yang ada di atas tanah ataupun juga di atas palang kayu. Dan proses perapian tali ini usahakan serapi mungkin ya. Oh iya teman, untuk proses perapihan talinya kita harus hati-hati, jangan sampai jeratannya meloncat ke atas, nanti membahayakan sama diri kita. Tuh kan, baru aja diomongin, udah meloncat tuh jeratannya. Untung aja gak kena muka, tapi kalau kena muka kocak juga sih. Topinya aja sampai ngacung seperti itu. Hahaha, mantap banget tuh. Oh iya teman-teman, dan inilah hasil jeratan yang sudah beres. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya juga. Jangan lupa lagi di like dan di komen supaya kami lebih semangat bikin konten terbaru guys.